Hai teman-teman semua, nama saya Febri Adewarja. Ini adalah video pertama saya di tahun 2025. Tahun ini saya akan coba untuk konsisten membuat sebuah video selama 1 pekan, 1 kali. Video vlog, sharing session, atau berbagi tips dari hal-hal yang mungkin tidak saya share dan bagikan di sosial media yang hanya eksklusif ada di akun YouTube Febri Adewarja. Ini adalah video pertama saya yang mungkin kan banyak ada sedikit salah kata, salah ngomong, dan mungkin terlihat kurang mengikuti flow, terburu-buru. Namun siapa yang memulai, maka dia akan punya jalan. Nah, ini adalah langkah pertama saya membuat sebuah konten di YouTube saya sendiri yang semoga nantinya bisa lebih terbiasa untuk berbicara dan juga terbiasa untuk membagikan ilmu-ilmu yang nantinya bisa menjadi jejak kebaikan saya di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk video pertama, saya akan membuat sebuah tutorial dari cara membuat grading di DaVinci Resolve dari F-Log, yaitu Fujifilm Log. Jadi pakai Fujifilm. Kalau pakai Sony S-Log atau pakai yang lainnya ada log-log yang lain kayak Nikon Log dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan Fuji Log dan saya akan sharing beberapa tipsnya. Sampai akhirnya teman-teman bisa cek video grading saya yang saya pakai sekarang itu juga dari teknik yang saya gunakan nanti di tutorial seperti itu. Nah, langsung aja ke videonya. Oke, kita mulai dengan interface DaVinci Resolve. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di bagian bar bawah itu ada beberapa section ya. Ada media untuk ngedrop beberapa footage yang kalian punya, ada cut, ada edit untuk editing, ada fusion, color, lalu ada firelight dan deliver. Nah, beberapa part ini tidak akan saya jelaskan semua karena memang nggak semua kepakai. Jadi tergantung gimana kita ngegunainnya. Cuma yang sering aku gunain adalah edit dan color, sama deliver nantinya untuk export videonya ke format yang kalian atau kita inginkan. Nah, pertama untuk diedit biasanya kita tinggal drop aja ya beberapa footage-nya. Kita bisa adjust di sini, kurang lebih sama banget seperti Premiere. Di sini untuk cut sebuah video kita tinggal bisa klik B atau di sini ada eraser atau silet ya. Kalau diklik aja ini nanti akan terpisah. Nah, lalu di part ini kita juga bisa gerakin footage-nya doang tanpa suara, audio, tapi juga bisa gerakin keduanya. Nah, kalau kita klik link ini, maka videonya akan bisa digerakkan beserta audionya, satu paket. Tapi kalau misal cuman ingin videonya saja, teman-teman bisa unlink dengan klik link atau icon penghubung ini untuk nantinya bisa dipisahkan. Nah, di bagian atas kita bisa edit, adjust, mulai dari zoom-nya, position-nya, dan juga angle sampai anchor point-nya. Di sini kita juga bisa pakai stabilization. Biasanya saya gunakan stabilization ini untuk bikin footage yang saya bikin lebih smooth. Biasanya akan saya klik kamera lock lalu akan diklik stabilize. Itu nanti meskipun kita pakai handheld, video kita bisa tetap stabil. Itu biasanya yang saya gunakan untuk membuat video yang kita rekam menggunakan handheld atau tangan itu bisa lebih stabil. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit ngebahas tentang color grading ya. Di sini teman-teman bisa lihat di color itu bagian bawah ada color wheels, primaries, lalu ada beberapa option di sini yang teman-teman bisa cek. Dan di sini ada lift, gamma, gain, offset. Lalu di bawahnya ada color boost, shadow, highlight, saturation, dan lain-lain. Di atas juga ada kontras, temperatur, atau white balance. Itu ada di part bagian kiri bawah. Lalu di bagian kanan ini ada waveform ya, vector scope, histogram. Fungsinya untuk melihat kurva warna yang memang biasanya profesional gunakan untuk menentukan warna agar lebih spesifik. Jadi ada banyak sekali sebenarnya cara untuk menggunakan DaVinci Resolve, tidak ada aturan baku, susunan tiap notes atau layernya itu harus gimana, nggak ada. Tiap orang punya style dan punya caranya masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat footage yang masih RAW atau masih F-Log ya, berbentuk F-Log.
yang mana warnanya masih mentah. Biasanya untuk warna mentah ini kita akan rubah dia ke Rec 709 atau 2020. Kita bisa pakai CST. Jadi ini namanya nodes ya teman-teman. Fungsinya itu seperti layers pada Photoshop. Jadi setiap layer tuh kita bisa kasih efek, kasih adjust beberapa partnya. Misal beberapa nodes itu kita adjust temperaturnya, kita adjust kontrasnya seperti itu. Nah di awal nodes ini biasanya aku akan kasih nama dia exposure ya, untuk nge-adjust exposure dia dengan ngatur offsetnya bagian sini. Cuman exposure ini bisa kita cek setelah kita bikin CST-nya. Nah, mungkin sedikit saya akan contohkan. Jadi kalau mau bikin layar baru atau nodes baru, teman-teman bisa klik add node dan add serial. Di sini ada beberapa style ya, atau beberapa nodes yang cukup bisa diekspor. Kayak misal ada paralel tuh, nanti nodesnya ada 2 yang bisa dibagi, lalu ada beberapa nodes yang lain. Nah, yang normalnya biasa saya gunakan tuh add serial ya, single nodes. Di sini saya biasanya akan kasih dia CST ya, atau color space transforms, yaitu untuk nge-render atau nge-convert si raw ini jadi Rec 709 atau 2020. Nah, pertama kita akan cari dulu di effects color space transforms, lalu kita drop di sini. Di sini teman-teman bisa input gamanya sesuai dengan lock teman-teman masing-masing ya. Kayak misal ada F-Lock di Fujifilm, ada S-Lock di Sony dan lain-lain. Karena di sini saya gunain Fujifilm, jadi saya gunain Fujifilm F-Lock. Lalu untuk input color space-nya saya biasanya gunakan ini 2020 atau bisa Rec 709 ya, tergantung selera juga. Lalu setelah itu dari sini teman-teman bisa adjust exposure-nya ya. Misal dia terlalu bright kayak gini, kita bisa adjust exposure-nya agar cukup soft dan lebih dramatical. Jadi kalau terlalu over exposure kan mata jadi terlalu sakit tuh. Kita bisa adjust exposure-nya. Lalu di sini saya itu biasanya kasih dia white balance. Jadi kita tambahkan white balance yang teman-teman bisa adjust di sini ya, di temperatur. Untuk white balance-nya entah itu mau warm atau mau cold, itu sesuai preferensi masing-masing. Biasanya saya menyesuaikan di dalam ruangan itu, biasanya saya bikin dia agak warm ya. Kalau di luar itu saya bikin sedikit dingin, karena kalau di luar tuh biasanya warnanya itu cenderung hangat. Jadi kalau misal kita bikin dia temperaturnya naik, itu makin jadi terlalu over hangatnya. Jadi dibikin dia balance. Cuman cara untuk temperatur ini teman-teman bisa klik drop ini ya, untuk nanti diklik ke arah warna putih yang ada di footage teman-teman. Akan membuat footage kalian menjadi natural sesuai dengan warna aslinya. Tapi sebenarnya ini preference masing-masing ya. Saya jarang banget menggunakan itu. Saya lebih suka untuk menyesuaikan dengan taste yang saya suka, yang saya punya. Lalu biasanya saya akan adjust juga bagian kontrasnya di bagian sini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan kontrasnya, mau kontras banget atau mau yang low kontras. Biasanya saya lebih suka yang soft ya, yang kontrasnya nggak begitu tajam, cuman juga nggak terlalu low kontras gitu. Lalu di sini ada film grain untuk ngasih efek vintage grain yang 16 mm, 35 mm seperti itu. Teman-teman bisa gunakan di efek, cari yang namanya film grain. Jadi nanti kita bisa adjust grainnya ke beberapa settingan seperti 35 mm, 16 mm, atau 8 mm, ataupun teman-teman bisa custom juga settingan berikut. Lalu berikutnya adalah ini sebenarnya fitur DaVinci Resolve Studio. Jadi kalau bukan DaVinci Resolve Studio, teman-teman nggak bisa includein halation. Halation ini adalah sebuah fitur atau efek aberration ya, atau dia bikin sebuah cahaya itu jadi kayak nge-dots atau nge-blur gitu, bikin kesan sinematiknya jadi makin
padat, keren, makin nice. Hanya saja ini sebenarnya optional, nggak harus dipakai atau nggak harus digunakan. Cuman biasanya saya pakai halation ini untuk bikin kesannya lebih menarik. Lalu teman-teman juga bisa adjust ya untuk colornya. Jika mau grading bisa diutik-utik atau diulik di sini. Kayak kita bisa bikin footage-nya itu lebih hangat, atau bisa dia agak ke hijau, ke kuningan, atau bisa agak ke biru atau ke purple. Ini menyesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi itu proses gimana saya membuat sebuah color grading yang sebenarnya lebih kompleks dari itu ya. Ada banyak hal yang perlu saya sesuaikan, termasuk juga kontrasnya, colornya. Mungkin next akan ada banyak tutorial-tutorial, nggak hanya tentang video tapi juga bisa tentang desain, portofolio, maupun tentang pekerjaan saya sebagai creative director.